Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ovan Sofan. Di sini saya akan melaporkan sebuah penelitian yang hubungannya tentang spirit mengembangkan spiritualitas Muslim, di mana di sini saya mengambil tema tentang studi tentang implementasi dan dampak dari tilawah, tazkiyah, dan taklim dalam pengembangan kualitas Muslim. Yang melatar belakangi saya mengambil dari penelitian ini adalah ketertarikan saya dalam kesuksesan seorang nabi ataupun rasul, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, dalam mengajarkan atau membina sahabat-sahabatnya sehingga menghasilkan sebuah kesuksesan yang gemilang, yaitu Futuh Mekah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembinaannya yang kita sebut adalah trilogi tarbiyah, yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim. Masalah yang diangkat ini adalah sekitar mengenai makna dari tilawah, tazkiyah, dan taklim, sehingga akan menghasilkan pengembangan spiritualitas Muslim itu sendiri. Kemudian penelitian yang dilakukan dari kebaruan dari yang penelitian yang dilakukan itu adalah hal ini masih asing bagi kita tentang trilogi tarbiyah itu sendiri. Nah, sehingga saya mencoba mengangkat masalah ini secara detail. Adapun landasan teori yang digunakan ini adalah beberapa surat dalam Al-Quran. Ya, salah satunya itu adalah surat Al-Jumu'ah yang mencirikan bagaimana seorang nabi ataupun rasul mengajarkan pada sahabat-sahabatnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguhnya kami mengutus seorang utusan yang ummi dengan cara yatlu 'alaihim, dengan cara bertilawah pada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan hikmah, dengan kitab dan hikmah, dan pada saat itu mereka dalam keadaan sesat. Ini tahapan-tahapan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga mencapai kegemilangan yang nyata. Kemudian metode penelitian yang digunakan, kami menggunakan metode penelitian ini adalah dengan studi literasi, jadi dengan cara mengumpulkan berbagai sumber, khususnya adalah sumber Al-Quran dan Al-Hadis, dan beberapa referensi yang lain, mungkin dari web atau yang lainnya. Kemudian tempat penelitian itu adalah daerah Serang, yaitu di sebuah pesantren, pondok pesantren di pesantren Darul Ilmi Serang, Banten, dan juga subjeknya langsung santri-santri, khususnya adalah sanawiyah, anak-anak sanawiyah. Jadi prosedur ataupun tahapannya, kami membagikan semacam angket, semacam kuesioner beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para santri, baik itu dalam hal bertilawah, di mana cakupan dari tilawah ini mungkin secara ini garis besar yaitu dengan cara membaca dan memahami, mengkaji, biasanya dalam malam hari di situ. Kemudian juga bertazkiyah, ada pembinaan yang dilakukan oleh ustadz-ustadznya di sana, dan juga diajarkan dalam hal pengajaran dilakukan oleh santri tersebut, sehingga kami
tidak kesulitan dalam memberikan beberapa pertanyaan atau kuesioner yang diisi oleh para santri tersebut. Adapun sampel yang kita ambil itu adalah sekitar antara 30 sampai 50 santri yang diminta dalam kuesioner tersebut. Adapun teknik pengumpulan data, semua data-data yang berisi kuesioner kita analisa, kita dan validasi kebenarannya sehingga akan menghasilkan satu kesimpulan bahwa rata-rata dari santri melakukan tilawah itu adalah hampir setiap hari, dan biasanya itu adalah dilakukan ba'da subuh atau dan ba'da maghrib yang dilakukannya. Nah, begitu juga pembinaan, biasanya pembinaan itu dilakukan ba'da subuh pula, ba'da subuh, baik itu dengan ustadznya ataupun dari santri-santri yang sudah dituakan oleh yang lainnya. Sehingga ketika kita lihat hasil dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa alhamdulillah santri-santri yang melakukan kegiatan tilawah, tazkiyah ataupun taklim itu akan merasakan satu gairah ataupun semangat dalam belajar khususnya, karena santri di sini dikhususkan dalam belajar, dan juga bukan hanya dari sisi spiritualitas saja, tapi dari sisi kesiapan mental ataupun fisik itu sangatlah jelas sekali itu. Berbeda dengan beberapa santri yang bisa jadi luput dari pantauan dari asatidnya, sehingga kita juga ada beberapa santri yang mengisi kuesionernya juga memberikan nilai yang tidak bagus, khususnya adalah dalam spiritualitas yang dirasakan oleh mereka. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan laporan dari penelitian tentang dampak dari implementasi tilawah, tazkiyah, dan taklim bagi spiritualitas muslim, khususnya adalah santri di pondok pesantren. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.